Hey, halo, kembali lagi dengan Julian Bartnekno, dan pada video kali ini kita akan unboxing salah satu barang yang menurut saya nggak nyangka-nyangka saya tuh butuh beli ini, yaitu adalah iPad, lebih tepatnya adalah iPad 8th Gen. Kenapa saya bilang saya nggak nyangka-nyangka butuh buat beli iPad? Itu karena saya secara umum tuh nggak terlalu suka tablet ya, dimana tablet itu artinya kalau kita punya, kita nambah satu barang lagi yang perlu di-charge setiap harinya, dan fungsinya itu terbatas antara laptop dengan smartphone gitu. Kalau dulu-dulu saya pernah punya Nexus 7, itu saya nggak pernah bisa nuntasin pekerjaan saya, dan kalau buat nonton juga Nexus 7 agak terlalu kecil ya, maksudnya nggak sepuas nonton pakai laptop sekalian gitu. Dan yang kedua yang menurut saya lebih penting lagi adalah saya butuh fitur sidecar yang ada pada iPad generasi ke-6 ke atas. Tapi saya tetap beli yang ke-8 supaya update lebih lama. Jadi sidecar itu sendiri sebenarnya adalah fitur di mana kita bisa bikin iPad itu jadi layar kedua dari komputer Mac kita ya, dimana kalau saya pakainya MacBook Air. Layar kedua menurut saya cukup penting buat pekerjaan saya, dimana kalau saya cuma pakai satu layar aja tuh kita ngetik dokumen sambil ngeliat dokumen lain tuh jadi repot, karena antara harus ngebagi dua layar gitu side by side, atau bahkan harus jadi multitasking terus gitu, dimana itu mungkin nggak nyaman ya. Dan dengan adanya layar kedua, saya bisa ngetik sambil ngeliat dokumen itu langsung tanpa harus ganti-ganti layar. Udah, itu aja alasannya. Sekarang kita unboxing iPad 8th Gen ini. Oke, seperti biasa iPad itu packagingnya selalu rapih dan minimalis banget. Jadi yang setahu saya itu kalau kita beli barang Apple biasanya tuh dusnya itu bakal dipasin banget sama ukuran barangnya. Jadinya benar-benar bisa dibilang environmentally friendly lah secara packaging. Kita buka plastiknya. Oke, udah kebuka. Ya, sekarang kita buka boxnya. Oke. Gimana cara bukanya? Nah, ada segelnya. Harusnya bisa langsung digoyang kayak gini terus kebuka. Ya, bisa. Oh, oke. Ini dia barangnya. Saya kira 10,2 inci itu gede, tapi ternyata nggak gede-gede banget kok ini. Masih manageable lah. Oke, kita sampingkan dulu barangnya untuk sementara. Design by Apple in California. Ini khasnya Apple ya. Oke, di sini ada apa aja nih? Panduan singkat, yep, bahasa Korea karena saya belinya di Korea. Dan ada stiker Apple. Ini kalau kita beli barang Apple, terutama yang gede-gede ya, kita tuh hampir selalu bakal dapat yang stiker-stiker kayak gini. Dan masih dapat charger. Meskipun ini chargernya agak-agak low power sih, tapi nggak apa-apa daripada nggak dikasih kayak di iPhone 12. Chargernya sendiri masih yang tipe Lightning, cuma minimal dia itu udah ke tipe C ya, Type C seperti ini. Dan ini juga Type C juga di bagian kepala chargernya. Dan udah, itu aja untuk isi dari boxnya. Sekarang kita buka, petekin plastiknya istilahnya kalau kata siapa, Bang Review. Oke, sekarang kita nyalain iPad-nya. Tombol A ini dia. Harap maklum karena saya udah lama banget memegang iPad. Saya itu beli yang model Space Gray karena cuma model ini yang bagian depannya tuh hitam, dan menurut saya hitam itu penting kalau saya mau pakai ini buat layar kedua, karena kalau putih jadi distraktif banget ya. Oke, hello, press home to open. Saya juga beli ini model yang paling murah, yaitu yang 32 GB. Dengan 32 GB itu sebenarnya cukup lah untuk iPad, karena pertama kita nggak banyak ambil foto, karena kalau HP itu kita pasti banyak banget ambil foto dan itu penuh storage. Dan saya juga bukan gamer berat yang banyak install game di saat yang waktu bersamaan, dan kalau nonton pun saya nggak terlalu berencana untuk banyak nonton di iPad ya.
ya saya mendingan pakai MacBook Air saya gitu, yang mana layarnya lebih besar dan speakernya juga lebih oke gitu. Oke, segitu dulu paling untuk bagian buka boxnya. Sekarang saya akan setup dulu dan kita akan kembali lagi. Iya, akhirnya saya selesai juga setup dari iPad Air Gen ini. Dan hal pertama yang saya notice adalah waktu saya setup itu storage yang tersisa hanya 19 GB. Jadi 13 GB pertama itu sudah kepakai oleh sistem dan aplikasi bawaan. Tapi akhirnya saya remove beberapa aplikasi yang saya nggak gunakan ya, seperti GarageBand, lalu semacam tandingan Office-nya dari Apple, yaitu ada Keynotes, lalu ada Pages, ada saya lupa lagi, Sheets, Numbers, dan saya bisa menghemat 3 GB lagi ya. Lalu setelah itu saya setup lagi dengan beberapa aplikasi yang saya akan perlihatkan di sini. Tersisa yaitu sebanyak berapa ini? Kurang dari 10 GB setelah saya install beberapa game. Bisa lihat di sini ya, ada Wild Rift, ada Call of Duty, PUBG Mobile, lalu ada Benchmark, Antutu, lalu ada yang iMovie ini bawaan, ada LinkedIn, YouTube, Instagram, Clips juga bawaan, lalu ada Twitter, lalu ada Netflix. Netflixnya belum download film apa-apa ya. Lalu ada Clubhouse yang kekinian tapi cuma ada di iOS dan iPadOS. Dan beberapa aplikasi lainnya yang secara storage dia nggak terlalu signifikan. Hal ini sejujurnya meskipun kelihatan wah tinggal dikit lagi nih, nggak nyampe 10 GB lagi. Ya sejujurnya ini cukup melegakan saya nggak jadi beli yang 128 GB. Karena buat keperluan saya nggak bakal banyak ngambil foto ataupun nonton-nonton film yang perlu download dulu seperti di Netflix misalnya. Sehingga ya 32 GB ini ya cukup lah buat saya. Waktu saya setup iPad 8 Gen ini adalah ini pakai layar yang tidak laminated ya, dimana kalau mungkin di sini agak sulit kelihatan, tapi bisa kelihatan nih. Jadi ada seperti jarak dari kaca terluar sampai ke layar yang bikin layarnya itu agak-agak mantul ya. Ini bukan mantul mantap betul, tapi mantul reflektif gitu loh. Bisa lihat kan di sini ada kaca ruangan saya dan mungkin bayangan muka saya kelihatan, dan mungkin Anda bisa ngelihat saya ngerekam ini pakai apa. Gara-gara layarnya itu mantul banget, dan ini makin kentara kalau saya lihat waktu kita pakai dark mode ya. Kita lihat pakai dark mode. Tuh, makin bening lagi, makin mantul lagi. Jadi kalau Anda beli iPad Air ini, saran saya Anda pakai yang light mode aja lah, jangan yang dark mode, karena jadinya seperti itu, mantul banget. Oke, kita lanjut sekarang ke benchmark, dimana kalau di iPad OS ini setidaknya ada beberapa benchmark yang tersedia. Yang terkenal mungkin Antutu dan Geekbench. Saya sendiri bukan orang yang terlalu suka benchmarking, jadi kita lihat aja di sini yang mainstream aja deh, mungkin Geekbench, karena Antutu itu nggak ada di Play Store, setidaknya nggak ada secara resmi ya di Android. Nah, untuk Geekbench itu sendiri skornya itu bisa dibilang masih tinggi banget sih ini. Single core 1108 dan multicore 2686. Ini masih lebih cepat ketimbang Samsung Galaxy S20 FE yang saya pakai untuk merekam sekarang. Padahal ini chipset 2 tahun lalu. Apple memang kalau bikin chipset urusan CPU dan GPU itu memang mantep banget lah. Jadi Anda tuh nggak bakal merasa terlalu lelet atau semacamnya lah kalau Anda pakai iPad 8 Gen ini. Tenang aja dari segi performa. Dan oke, kita berikutnya sekarang coba nonton YouTube ya. Nah sudah bisa. Kita coba nonton apa ya? Mungkin ini ya, video Jonathan Morrison. Untuk YouTube itu sendiri menurut saya secara layar tuh ya meskipun dia tidak laminated seperti yang tadi saya bilang, tapi karena ini besar, jadi pasti lebih memuaskan untuk nonton film ya atau nonton YouTube ketimbang layar-layar kecil seperti yang ada di HP. Tapi sayangnya untuk yang 8 Gen ini dia itu masih belum stereo speaker. Jadi speakernya itu cuma bisa ada di bawah sini. Speakernya itu cuma ada di bawah sini dan nggak ada di bagian atas sini. Jadi ya suaranya mono aja. Tapi kalau buat Anda yang suka nonton pakai headset sih harusnya ini nggak jadi masalah sama sekali ya. Sekarang kita coba pakai aplikasi lainnya ya. Dan sayangnya yang saya temukan dulu itu banyak aplikasi yang nggak optimis buat iPad. Jadi nggak optimis itu maksudnya seperti aplikasinya itu seperti buat iOS tapi diperbesar buat YouTube. Nah itu jadinya jadi kurang memanfaatkan layar besar yang ada di YouTube gitu.
Yang optimize itu contohnya seperti settings ini, dia kan ada layar sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadinya layarnya tuh kepake banget. Sementara yang gak optimize itu misalnya seperti ini, Instagram. Ini aduh, asli itu seperti ini. Tapi bisa di stretch jadi seperti ini karena sama sekali nggak optimize, dan ternyata masih banyak ya aplikasi-aplikasi yang nggak optimize buat iPad. Contoh lainnya mungkin sini ada Clubhouse. Nah, ini juga sama, dia masih kecil, nggak bisa memanfaatkan ruangan yang ada pada iPad, dan karena memang itu nggak didesain buat iPad aja. Ada beberapa yang lumayan, seperti misalnya di sini Twitter, dia saya bilang hitungannya lumayan lah gitu. Ada sebelah kiri itu tab, ada tab yang home, search, lalu notification dan sebagainya. Sementara layar utama ini sebelah kanan, dan LinkedIn juga ya lumayan lah, dia ada tab di sebelah bawah ini, meskipun kalau saya lihat ini sebenarnya belum terlalu jauh beda dengan yang versi yang ada pada iOS. Oke, sekarang kita coba main game ya. Saya di sini install beberapa game, ada Wild Rift, ada PUBG Mobile, ada Call of Duty. Tapi entah kenapa yang bisa saya coba saat ini itu cuma Wild Rift aja. PUBG Mobile dan Call of Duty itu saya nggak bisa bikin account. Saya nggak tahu kenapa, mungkin ada masalah antara Garena dan Tencent untuk bisa bikin account ke Korea. Meskipun saya pakai akun Apple atau pakai akun yang lain, itu nggak tahu kenapa saya nggak bisa aja masuk. Tapi untuk Wild Rift untungnya masih bisa. Jadi sini saya coba untuk pakai main Wild Rift. Oke, jadi karena tadi di tempat saya nggak bisa login ke Wild Rift, nggak tahu kenapa, dan juga ke game-game lainnya. Jadi khusus buat tes gaming saya harus pindah tempat. Dan kita akan tes seberapa lancar Wild Rift itu bisa jalan di iPad 8th Gen. Jadi ya sekarang mentok-mentoknya cuma di Wild Rift aja untuk game berat. Ya mungkin ada Genshin Impact, tapi untuk saat ini saya mohon maaf nggak punya waktu yang cukup untuk ngetes sampai ke Genshin Impact. Tapi secara teoritis sih mestinya Genshin Impact bisa lancar ya, karena seperti benchmark yang tadi kita udah lihat, itu lebih cepat dari prosesornya Samsung flagship tahun lalu. Sejauh ini enak sih experience-nya, dia layarnya besar ya, terus juga audionya tuh tadi seperti yang saya bilang agak-agak ngebas dikit gitu loh, dimana tuh jadi rasanya lebih full aja gitu rasanya. Perlu diingat ya, meskipun device-nya bagus, tetap aja yang namanya skill itu masih nomor 1. Lalu karena layar besar gini juga enaknya musuh-musuh itu jadi bisa lebih kelihatan aja gitu di layar, gak kecilan seperti kita pas main di HP. Jadi buat kalian yang beli iPad buat main game, saya kira itu alasan yang cukup legit ya, cukup oke lah buat jadi alasan. Meskipun kalau saya pribadi, saya bukan gamer kelas berat, dan mudah-mudahan gak jadi beban tim banget lah. Dan yang terakhir ingin saya demokan adalah alasan utama kenapa saya beli iPad 8th Gen ini, yaitu adalah untuk keperluan sidecar. Jadi mari kita coba di sini. Jadi sekarang posisinya MacBook Air saya dan iPad 8th Gen saya sudah terkonek ke WiFi yang sama dan sudah menggunakan Apple ID yang sama. Jadi kalau kita mau pakai sidecar, harusnya kita klik menu ini, lalu ada screen mirroring, display preference, dan di sini kelihatan ya ada fixan iPad. Pip. Oh, kelihatan di sini. Ada iPad saya di sebelah sini menunjukkan layar dari laptop saya. Sekarang kita arrange dulu mana posisi dari iPad-nya itu. Harusnya kalau dia di sebelah kanan, kita geser ke sebelah kanan. Oke. Dengan demikian saya bisa buka satu dokumen di sebelah sini dan digeser ke sebelah sini. Nah, di sini juga bisa full screen. Lalu di sini kita masih bisa menggunakan laptop kita seperti biasa, sementara kita nyatet di sebelah sini. Jadi seperti ini ya, kita bisa menggunakan dua layar sekaligus, di mana iPad-nya digunakan sebagai layar kedua. Dan menurut saya ini berpotensi bisa sangat-sangat membantu produktivitas saya waktu kerja, karena saya nggak perlu banyak-banyak alt tab waktu kerja, bukan alt tab namanya, command tab waktu kerja. Dan jadinya saya tinggal tengok kanan kiri aja mau lihat
browser di sebelah kiri, mau lihat dokumen Word, Excel, atau lainnya di sebelah kanan. Kerasanya sih sejauh ini cukup seamless ya, jadi nggak kerasa kayak ada lag-lag gitu, nggak terlihat seperti dia tuh ada delay atau semacamnya, yang bisa bikin kalau kita kerja itu jadinya terdistraksi juga. Oke, sekian dulu impresi pertama saya tentang iPad Air Gen ini. Jadi sejauh ini dari percobaan singkat saya, sepertinya iPad Air Gen ini cukup capable ya buat digunakan sebagai layar kedua, karena layarnya itu sendiri ya 10,2 inci, nggak terlalu kecil. Dan luar itu sejauh ini prosesor, storage, dan RAM-nya juga terasa cukup-cukup aja buat content consumption seperti nonton video, lalu baca-baca artikel, dan yang paling utama mungkin buat main game ya, karena performanya itu masih bagus banget, dimana kita tuh nggak ngerasa lag-lag, dan bahkan chipset sendiri masih lebih kencang dibanding Android flagship tahun lalu, dimana yang ada pada iPad Air Gen ini sebenarnya adalah flagship dari 2 tahun lalu. Untuk pengujian lebih dalam lagi mungkin saya akan bahas lebih lanjut di review aja ya. Mudah-mudahan saya bisa segera menyelesaikan review dari iPad Air Gen ini, karena menurut saya iPad Air Gen ini bisa jadi barang yang cukup cocok buat dibeli waktu lebaran ya, karena kita mungkin ngumpul sama sanak saudara yang di sekitar kita, dan mungkin ada anak-anak juga yang biasanya tuh mereka demen banget kalau mainan tablet gini buat main game atau nonton video gitu. Dan tentunya iPad ini lebih mudah buat di sharing ya ke yang lain, dioper-oper ke yang lain ketimbang HP kita, dimana kalau HP kita tuh mungkin lagi dipinjemin ternyata ada WhatsApp, ada email, ada ya urusan-urusan lain lah yang dimana kalau kita pinjemin ke anak-anak tuh agak-agak riskan juga. Silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten dari Lembar Tekno lainnya. Saya Jul dan terima kasih telah menonton.